Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri ajrih kapihatur kahiyang rumuhun hiyang murbeng alam Gusti nu Masuci Pangeran anu maha kawasa yang agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam malam hari ini kita bersama-sama mentafakuri diri dalam perjalanan hidup kita. Saya sudah menjalani perjalanan hidup dengan hari ini itu 54 tahun. Meski belum memiliki istri lagi setelah bercerai dengan Anne Ratna Mustika, Kang Deddy Mulyadi merayakan ulang tahun yang ke-54 dengan khidmat dan penuh kebahagiaan. Bersama anak, sahabat, dan keluarga kecilnya, Kang Deddy Mulyadi menggelar syukuran kecil di Lembur Pakuan, Subang semalam. Para bupati, pejabat Pemprov, dan sejumlah kolega hadir mendoakan Kang Deddy Mulyadi agar semakin sukses, terutama dalam memimpin Jawa Barat yang jumlah penduduknya mencapai 50 juta jiwa. Selain pidato penuh makna yang ia sampaikan mengenang masa-masa sulit dalam perjalanan hidupnya, Kang Deddy Mulyadi juga dihibur oleh sahabatnya Charlie Van Houten dan grup MK9. Dan yang selalu menjadi alasan Kang Deddy Mulyadi berbinar-binar dalam menjalani aktivitas hidupnya, tentu saja si bungsu Nyi Hyang Sukma Ayu. Usia Kang Deddy Mulyadi kini 54, angka yang tentu saja sakral dan penuh makna. Usia bertambah juga artinya jatah bernafas dari Tuhan semakin menyusut. Namun di saat yang sama, Kang Deddy Mulyadi tentu saja hidupnya semakin banyak menyerap hikmah, semakin matang, dan seiring langkahnya, semakin banyak pula jejak yang ia tinggalkan bagi generasi berikutnya. Ya, Kang Deddy Mulyadi usianya sudah 54. Jika angka ini dijumlahkan, maka hasilnya 9. 9 adalah angka sakral bagi Kang Deddy Mulyadi. Ia anak ke-9, anak bungsu dari 9 bersaudara. Kang Deddy Mulyadi acap kali menyebut bahwa keluarga, terutama sang ibu, adalah guru dan nafas kehidupan bagi langkah perjalanan hidupnya selama ini. Ia banyak mengabadikan soal kecintaan kepada ibunya ke dalam segala tindak tanduk hidup dan ornamental lainnya. Kang Deddy Mulyadi selalu mengulas dan mengenang sosok ibu atau indung dalam banyak kesempatan, terutama di momen-momen spesial seperti ulang tahun atau pidato tertentu. Ia menjadikan Emi sebagai teladan dan maha guru dalam banyak hal, termasuk dalam urusan ekonomi dan keuangan. Hidupnya yang prihatin lantaran ibunya harus memberi makan 9 bersaudara menjadikan Kang Deddy Mulyadi selalu ingat dan terus belajar bahwa ibunya yang dianggap bodoh secara akademis tetapi mampu mengelola manajemen keuangan secara disiplin dan cukup sehingga semua anak-anaknya tumbuh baik dan bisa mengenyam pendidikan yang layak. Di banyak lagu, bahkan Kang Deddy Mulyadi selalu menyimpan sejumlah kenangan manis dan bentuk penghambaan dirinya terhadap ibu dengan indah dan cukup puitis. Bahkan grup MK9 sendiri konon adalah representasi dari niat Kang Deddy Mulyadi untuk selalu menyertakan nama ibunya yang telah melahirkan dirinya sebagai anak yang ke-9. Lalu soal angka 9 lainnya, Kang Deddy Mulyadi juga sering mengasosiasi diri bahwa dalam corak beragama, ia lebih memilih jalan NU dengan simbol bintang 9. Sebagai mantan aktivis yang inklusif, Kang Deddy Mulyadi memahami bahwa jalan dan corak keberagamaan Nahdlatul Ulama yang egaliter, moderat, dan tidak menegasikan adat
menjadi manhaj yang cocok untuk ia jalani. Bahkan angka 9 begitu spesial bagi Kang Deddy Mulyadi hingga ia mengabadikan angka tersebut dalam jumlah langkah pembangunan sewaktu menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Dalam menerjemahkan visi Purwakarta Istimewa, Kang Deddy Mulyadi menyusun langkah-langkah konkret ke dalam 9 tangga cinta Purwakarta. 9. Ibu, cinta, kemanusiaan, alam semesta menjadi kata kunci dari sosok Kang Deddy Mulyadi. Gerak langkahnya yang kini banyak diulas berbagai kalangan menghantarkan Kang Deddy Mulyadi menjadi sosok fenomenal yang digandrungi dan dicintai warganya. Perjalanan hidup yang berliku, suka duka yang ia lewati, kadang cacian dan kebencian telah menempa Kang Deddy Mulyadi menjadi pribadi matang dan kuat. Ia sosok merakyat yang langkahnya tidak dibuat-buat. Ia berani saat ia benar. Ia bersedia meminta maaf jika langkahnya salah. Sekalipun banyak orang yang nyinyir dan menganggap langkahnya sebagai pencitraan dan gubernur rasa konten kreator, Kang Deddy Mulyadi tetaplah teguh pada pendirian. Orang boleh syakwa sangka terhadap dirinya, namun sepanjang atas nama kebenaran, atas nama kemanusiaan dan cinta, Kang Deddy Mulyadi terus melangkah tanpa rasa takut sedikit pun. Banyak gebrakan, langkah, kebijakan yang membuat orang terkejut dan was-was. Apakah yang Kang Deddy Mulyadi lakukan gertak sambal semata? Atau memang itulah panggilan jiwa yang dituntun Tuhan agar Kang Deddy Mulyadi terus berbuat baik tanpa henti? Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat, istiqomah dalam menjalankan amanah sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, diberi kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan, dan semoga secepatnya diberi pendamping hidup yang berlimpah cinta dan kasih sayang dalam menemani jihadnya menyejahterakan warga Jawa Barat. Sebagai orang yang lahir dari keluarga besar, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Di sebelah kiri saya ada ibu saya, namanya Mekar Siti, tidak bisa baca tulis, selalu dihinakan. Kalau dalam rumah ibu saya tidak pernah duduk di teras, ruang tamu, karena itu ruangnya bapak. Ngedudukin kursi bapak pun tidak berani. Ibu saya tugasnya hanya di dapur, bergelut dengan sumur. Hanya di dapur, seluruh jidatnya hitam karena terbakar api hawu yang dalam setiap waktu harus ngeluh, dan harus dipastikan 9 anaknya tetap makan. Meski beratnya perjalanan hidup karena serba kekurangan, tetapi dalam pikirannya hanya satu, titah bapak, anaknya semua harus sekolah. Orang yang buta huruf itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa ngitung, itu harus mendesain diri dalam sebuah rencana keuangan rumah yang tidak pernah pasti. Maka ibu saya harus ngakalin diri pergi ke warung, tidak boleh anak-anaknya tahu. Karena kalau anaknya tahu, maka seluruh anaknya akan ikut ke warung, maka jumlah hutang akan bertambah. Maka dia kalau pergi ke warung selalu jalan ke kebun muter, walaupun anak-anaknya sudah bisa baca bahwa ibu nggak ada karena pergi ke warung, dan akhirnya anaknya numpuk di situ. Setelahnya anak numpuk di situ, ibu saya tidak jadi belanja, pura-pura tidak jadi belanjanya, barangnya tidak ada, seluruh anaknya. Kembali pulang, dan ibu saya selalu mengutamakan seluruh anak-anaknya, mengutamakan suaminya, memuliakan, meninggikan derajatnya,
Walaupun dalam sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan apapun, tapi dalam dirinya tidak pernah berkata, bapakmu begini, tidak pernah. Dia selalu mengatakan, bapak itu pinter, bapak itu hebat, bapak itu baik. Bisa jadi dalam dirinya dia menahan sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada anak-anak. Ibu saya berperan menjadi seorang laki-laki karena suaminya harus dimanjakan. Dia kena racun, berhenti 28 tahun jadi tentara dalam keadaan depresi. Dia harus dimanjakan, pagi-pagi harus baca koran, pagi-pagi harus minum susu, pagi-pagi harus makan roti, tidak boleh kerja keras. Maka ibu saya lah yang mengambil alih tugas itu. Dia pergi ke ladang, dia pergi ke sawah, dia mengambil cangkul, dia manjat ke genteng, dan dia selalu harus berhadapan dengan kenakalan anak-anaknya yang luar biasa dengan penuh kesabaran. Dan ayah saya adalah orang yang sejak umur 7 tahun itu tampil ada di samping ibu saya. Tampil ketika harus menyabit rumput, tampil ketika harus pergi mencari belalang, tampil harus mendampingi ibu saya ketika nyari keong, ketika nyari tutut, ketika nyari udang di sawah. Maka saya tampil menjadi ada yang selalu dalam sampingnya, tampil ketika berhadapan dengan ular kobra, tampil ketika berhadapan dengan ular-ular yang ganas di areal hutan di mana kami mencari kayu bakar, mencari rumput, dan mencari jamur untuk bekal makan kami. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan mencari kayu bakar dalam setiap waktu. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan saya harus bisa manjat kelapa, saya harus bisa manjat pohon jengjing, saya harus bisa manjat pohon jengkol, saya harus bisa manjat pohon nangka. Saya harus bisa melakukan itu semuanya agar ibu saya ringan dalam perjalanannya. Maka badan saya tidak pernah terjauh dari dirinya. Tubuh saya selalu dalam dekapannya, hidup saya dalam napasnya. Sehingga ketika ibu saya meninggal, saya membuat grup musik namanya MK9. MK adalah Emi, kaknya, saya anak ke-9, dan lagu yang saya perciptakan pertama adalah judulnya Indung, sebagai refleksi dari rasa cinta saya, rasa haru saya, dan rasa hormat saya pada dia. Dan dari MK9 itulah saya berkeliling seluruh daerah di Purwakarta, akhirnya berkeliling seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Saya sudah berapa ribu anak yang tersadarkan karena lagu Indung itu.